Perkenalkan, nama saya Awaluji Danjurli, NIM 20105569, Manajemen Pagi A. Di sini saya akan menjelaskan peran perbankan syariah mengimplementasikan keuangan inklusif. Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 1998, 2008, dan krisis di Eropa tahun 2011 menyebabkan industri perbankan di Eropa anjlok. Situasi ekonomi ini menyebabkan kekuatan ekonomi dunia bergeser dari barat ke timur, terutama ke Asia. Selama ini krisis di negara Asia justru mengalami pertumbuhan. Dalam penelitiannya bahwa selama 30 tahun terakhir, negara berkembang di Asia sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan yang kuat dalam akumulasi modal, mencapai 6,01% pada tahun 2012 dan mencapai 6,6% pada tahun 2013. Cina, India, dan Indonesia masing-masing mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar konsumsi domestik yang kuat. Lembaga Keuangan Syariah merupakan sebuah lembaga telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 11 Desember 2012. Kelahiran lembaga keuangan mikro dilatar belakangi dari dominasi lembaga-lembaga keuangan makro yang dapat menguasai roda perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan makro memiliki modal yang besar dan juga dapat digerakkan dengan sistem yang rumit, sehingga masyarakat menengah ke bawah sulit untuk mengakses suatu dana dari lembaga keuangan makro. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan inklusif keuangan memiliki dampak positif dan signifikan hanya pada kelompok negara yang berpendapatan tinggi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah variabel dependen dan independen yang berbeda. Proksi dari inklusif keuangan yang dilakukan oleh peneliti adalah rasio outstanding loan perusahaan kecil dan menengah terhadap total outstanding loan di perbankan syariah, dan proksi stabilitas perbankan adalah non-performing financial atau NPF. Pembahasan. Inklusif keuangan merupakan suatu proses yang mengacu pada mudahnya akses, ketersediaan serta penggunaan sistem keuangan formal seperti layanan perbankan untuk semua orang. Pelaksanaan inklusi keuangan juga beriringan dengan literasi keuangan berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLK). Seorang dikatakan well literate apabila memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga, produk, dan layanan keuangan serta mengetahui fitur, manfaat, dan risiko layanan keuangan. Masyarakat yang well literate cenderung memiliki kemampuan dan mengelola keuangan untuk mendukung kesejahteraannya. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa industri perbankan syariah Indonesia lebih kompetitif ketika dibandingkan dengan Malaysia. Hal itu terlihat dari nilai return on equity dan return on asset perbankan syariah Indonesia yang mengalahkan Malaysia. Sementara dilihat dari besaran market share perbankan syariah di level ASEAN, GIFR menetapkan Indonesia 5% pada peringkat kedua setelah Malaysia 18%. Modal itu cukup membuat lebih optimis menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA di Asia Tenggara. Ada beberapa negara yang menjadi pemain besar di industri keuangan syariah, terutama perbankan syariah, yakni Indonesia dan Malaysia. Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran supaya lembaga keuangan syariah terus meningkatkan kompetitif dengan negara lain agar dapat mengimplementasikan keuangan inklusif tanpa ada hambatan keuangan inklusif, sehingga dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan pembiayaan masyarakat ekonomi. Sekian dari hasil penjelasan saya, dan terima kasih.